Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen dan hari ini saya akan membahaskan dan menanggapi mengenai suatu kasus pembulian yang terjadi di suatu SMP negeri. Sekolah adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan ruang belajar dan bersosialisasi untuk siswa yang kondusif. Namun, tak lama ini terjadi sebuah kasus perundungan besar yang mengakhir dengan kehilangan suatu nyawa. Mari kita saksikan. Angga Bagus Perwira, siswa kelas 1 SMP Negeri 1 GR, Kabupaten Grobogan, meninggal diduga karena dianiaya teman-teman sekolahnya pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Bocah berusia 12 tahun asal Desa Ledokdawan, Kecamatan GR, Grobogan, itu ditemukan sudah tak bernyawa di dalam ruang kelasnya. Keluarga menerima informasi Angga meninggal dunia di sekolah pada pukul 11. Dari informasi keluarga, korban diduga dikeroyok teman-teman sekelasnya saat jam kosong. Dari sekolah, jenazah Angga dibawa ke RSUD Dr. Erso Jati Soemodiarjo untuk kepentingan autopsi. Dari pengakuan keluarga, sebelum meninggal, korban itu sempat mengeluh kepada keluarganya lantaran menjadi korban perundungan teman-temannya. Bahkan, Angga pernah tidak masuk sekolah karena takut. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober, seorang siswa SMP Negeri 1 GR, Angga Bagus Perwira, usia 12 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pembulian dan penganiayaan oleh teman-teman sekelasnya saat jam pelajaran ketika guru belum hadir di kelas. Tragedi tragis ini benar-benar mengguncangkan banyak orang. Bayangkan saja ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar, berkembang, dan bercanda, justru menjadi saksi kehilangan sebuah nyawa. Kejadian ini merupakan bukti bahwa perundungan bukan lagi segala hal yang sepele yang dianggap main-main antar teman. Lontarkan ejekan dapat menjadi senjata yang tajam untuk menyakiti emosional orang lain, hingga dalam jangka panjang dapat berakhir fatal. Mungkin terkadang kita melihat tindakan perundungan sebagai usilan murahan antar siswa. Namun, apakah kita pernah sadar bahwa perilaku tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain? Perundungan yang terjadi bukan sekedar candaan ringan, melainkan tindakan yang dapat merenggut salah satu nyawa orang, suatu kejadian yang harusnya tidak terjadi di lingkungan sekolah. Menurut salah satu kesaksian, salah satu siswa di sana, Angga sempat berkelahi dengan teman sekelasnya berinisial AD. Kepala Angga terpukul beberapa kali hingga ia terkejang. Ia dibawa ke UKS namun sayangnya meninggal. Saksi tersebut juga menyatakan bahwa kejadian itu terjadi pada waktu jam pelajaran, namun pihak guru belum datang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan di sekolah harus lebih diperhatikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Guru yang telah diberikan kepercayaan sebagai orang tua kedua seharusnya menjaminkan keamanan dan keselamatan siswa. Dalam perspektif pendidikan, kurangnya kontrol dan pengawasan guru terhadap keamanan siswa dapat memicu konflik antar pelajar. Kurangnya ketegasan dari pihak sekolah dapat memicu perkelahian yang tak terkendali. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 2.300 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. 40%-nya merupakan kasus pembulian antar siswa. Angka ini menunjukkan bahwa sekolah harus lebih ketat dalam pengawasan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dari pandangan psikologis, tindakan pembulian bukan sekedar kekerasan fisik, namun juga dapat merusak mental siswa. Berdasarkan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes 2025 korban bullying cenderung mengalami kecemasan berlebihan, menarik diri dari pergaulan, hingga penurunan motivasi belajar. Ini merupakan bukti kuat bahwa kekerasan antar pelajar harus dijadikan prioritas keamanan pihak institusi pendidikan. Jika perundungan dibiarkan, berapa lagi nyawa yang harus
dihilangkan. Apakah kita hanya diam saja, namun keluarga korban harus nangis melihat anaknya yang sudah tak bernyawa lagi? Sudah saatnya pihak sekolah bergerak untuk memberikan solusi mencegahnya terjadinya pembulian. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar peristiwa tragis ini tidak terulang kembali. Tingkatlah pengawasan guru di setiap jam pelajaran demi menjaga keamanan setiap siswa. Bangunlah program anti-bullying dan pembangunan karakter. Terakhir, sediakanlah konseling rutin agar setiap siswa dapat membuka suara atas permasalahan mereka di sekolah. Diharapkan peristiwa ini dapat menjadi evaluasi untuk semua sekolah di Indonesia untuk lebih memperhatikan keamanan siswa dan bukan sekedar nilai akademis, agar peristiwa mengenaskan ini tidak terulang lagi. Mari kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, karena setiap siswa memiliki hak untuk belajar tanpa rasa takut. Terima kasih.